untuk apakah parcel itu naik atau turun. Nah, jadi naik atau turun ini dirumuskan pada volume tetap. Jadi ketika parcel itu naik, itu perubahannya volume dianggap tetap. Volume P dianggap tetap. Karena dari CP, ya, kapasitas pressure tetap. Nah, kemudian kalau adiabatik proses, ya kita ingat waktu pelajaran fisika, proses adiabatik adalah proses tidak ada yang namanya penambahan uap. Tidak ada penambahan panas maupun energi selama proses itu berlangsung, apakah dia bergerak dari kiri ke kanan, lintasannya, apakah dia mau perubahan naik turun sama saja, tidak ada perubahan, tidak ada panas yang hilang, tidak ada panas yang masuk ke proses adiabatis. Kemudian yang di atas diintegrasikan. Nah, diintegrasikan itu untuk mencari berapa jumlah parcel udara yang naik atau yang turun selama proses adiabatis. Ini proses matematika, diintegralkan, akhirnya diperolehlah seperti ini. Nah, setelah mengalami penurunan matematik, akhirnya ujung-ujungnya diperolehlah seperti ini. Nah, ini jadi yang terakhir perubahan suhu awal, ya, artinya sebelum udara itu naik atau sebelum turun, itu sama saja berbanding lurus terhadap suhu dan perubahan terhadap tekanan, karena tekanannya tetap, itu sama dengan θ. Itulah namanya suhu potensial. Jadi P0 itu adalah suhu permukaan, awalnya permukaan. Nah, kita lanjut. Kemudian grafiknya itu eksponensial, artinya dia makin turun, ya, terhadap waktu. Nah, ini rumusnya yang tadi. Nah, ini kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Oke, jadi ini suhu rumusnya seperti ini, ya. Jadi suhu potensial itu sama saja perubahan suhu, ya, perubahan suhu. Cuman T-nya di sini tergantung T P0. Jadi sebenarnya ini T0, ya, bukan pada P gitu kan. Nah, kemudian kalau menurut informasi meteodinamis bahwa ini suhu potensial adalah suhu yang dimiliki sebuah parcel udara ketika dipindah, ya kan? Apakah dipindahnya dari level 1, dari lebih tinggi, rendah lebih tinggi, dibawanya ke permukaan, ke P0. Makanya tadi saya bilang awalnya dari permukaan. Nah, permukaan ini tergantung nanti stasiunnya. Stasiunnya di gunung kah, di laut, di pinggir laut kah, apakah di kota. Jadi semuanya ada tekanan, ya. Ujung-ujungnya suhu udara juga gitu, tapi suhunya dia punya potensi kapasitas. Kemudian suhu potensial ini, ya, itu kan karena dia bisa bergerak, ya, bergerak ke lebih tinggi atau ke lebih rendah, maka dia menjadi suatu perubahan suhu terhadap ketinggian. Nah, ingat bahwa perubahan suhu terhadap ketinggian itu sama saja lap street, ya, lap street udara kering, ya. Kenapa udara kering? Ya seperti minggu lalu, karena memang dianggap udara kering ini yang bermasalah. Ya, sekarang kita cari nih, berapa kecepatannya nih perubahan suhu potensial terhadap ketinggian ini. Ya, apakah dia 5 derajat, 10 derajat per kilometer atau bagaimana? Itu namanya yang dibilang seberapa cepat suhu menurunnya atau menaiknya. Nah, ini persamaan-persamaan yang tadi, ya, yang ini, ya, diturunkan lagi, akhirnya dapatlah seperti ini, gitu kan. Ini hanya permainan matematik, tapi saya ingatkan bahwa tidak selamanya saya ngapain saya ngurusin matematik gitu kan.
Udah, yang penting rumus terakhirnya jadinya seperti ini. Nah, gitu loh. Nanti kita pakai aja pemanfaatan. Ini biasanya kalau matematik itu hanya menerangkan menerangkan kok dari mana asalnya, itu aja kan. Matematiknya seperti itu. Ternyata memang permainannya permainan matematik derivatif ya, ada diferensial ya. Sehingga didapatlah seperti ini, perubahan suhu terhadap ketinggian ya sama saja dou T dou J. Nah, ini nanti kita mainkan lagi di sini. Nah, jadi yang di sini tadi ini sebenarnya udah mau arah ke lap street. Nah, begitu. Jadi untuk perubahan suhu adiabatik, artinya proses adiabatik terhadap ketinggian, rumusnya seperti ini. Nah, untuk adiabatik kering hidrostatik itu keseimbangan hidro ya. Nah, maka kalau yang ini dianggapnya tidak ada. Ya, ini dianggapnya tidak ada sehingga diperolehlah seperti ini. Nah, tadi ntar ujung-ujungnya kalau hanya untuk proses adiabatik kering, untuk udara kering yang tidak ada panas dan kering terhadap udara kering, maka ini dianggap nol. Sehingga tinggal ini suku sebelah kanan. Nah, sehingga untuk proses adiabat lap strip udara kering atau perubahan suhu terhadap ketinggian itu sekitar 9, derajat Kelvin per kilometer. Jadi makin ke atas turun suhunya sekitar 9,8 derajat Kelvin per setiap 1 kilometer. Nah, itu ya. Dan ini digunakan untuk radio sonde ya, radio sonde. Seperti radio sonde itu kan ada adiabatik kering, adiabatik basah, ada mixing ratio, ada apalagi itu, ada suhu, ada ketinggian, ada geopotensial. Nah, mungkin kamu masih ingat ya. Udah diajarin kan udara atasnya. Kemudian dari yang sini ya, lagi-lagi ini kan rumus Boyce-Gay-Lussac. Nah, ini kalau ada udara ini bergerak ya, bergerak dari satu ke atas atau ke bawah, maka tekanan parsial sama saja dengan tekanan environment. Environment itu lingkungan, itu lingkungannya. Nah, sehingga rumus di atas tinggal ini saja. Apapun yang terjadi di dalam atmosfer, maka suhu parsial maksudnya parameter yang ada pada awalnya dari sini P, F0, RDT. Nah, maka parsial sama dengan environment. Artinya ketika dia naik ke atas, suhu yang di bawahnya itu sama saja dengan suhu yang dilewatinya. Itu maka di sini keterangannya diasumsikan tekanan menyesuaikan secara instan. Artinya tidak ada perubahan tekanan yaitu terhadap ketinggian. Nah, kemudian perubahan suhunya yang mau lap street. Nah, lap street. Jadi lap street itu sekali lagi perubahan suhu terhadap ketinggian. Ini awalnya terhadap perubahan hukum Gay-Lussac, kemudian diasumsikan tidak ada perubahan tekanan. Padahal tekanan itu sangat penting. Tapi itulah namanya geofisika ya. Nah, akhirnya menurut teori yang ini ya, maka untuk udara kering dan basah, atmosfer tidak kering. Untuk udara yang kering ya, maksudnya tidak kering basah. Gerakannya adalah ya memang kalau dia tidak kering ya memang gerakannya bukan udara bukan adiabatik kering, memang udaranya kering, tapi prosesnya belum tentu dia kering. Kemudian kalau dia sudah jenuh, maka uap akan mengembun terhadap atmosfer tidak kering. Ya. Kemudian rata-ratanya kalau udara ini naik ke atas itu sekitar min 6,5, artinya setiap naik maka udaranya turun 6,5. Kalau yang tadi kan 9,8. Nah, kalau yang udara
Ini umumnya ya, ini umumnya. Kemudian kalau udara basahnya itu kurang lebih 5 derajat. Jadi kita punya nilai 9,8, 6,5 dan 5. Dan ini nanti kebingungan ketika membuat skripsi. Yaitu dosen-dosen suka nanya, emang sebenarnya perubahan suhu terhadap ketinggian berapa sih gitu. Nah, kamu harus bisa jawab. Jawabnya kalau yang umumnya Pak, lab strip itu 6,5, kalau udara basah 5, kalau udara kering 9,8. Itu aja jawaban belum benar ya. Gitu. Jadi beda-beda. Karena ingat hukum gas ideal. Hukum gas ideal itu ada udara basah dan ada udara kering. Nah, sekarang kita definisikan dulu. Karena kalau suhu potensial itu nanti larinya ke statistik stability. Gitu. Nah, jadi untuk suhu potensial, karena dia bergerak ke atas, maka nanti ada keseimbangan. Ya. Apakah dia keseimbangan itu dalam artian apa ya? Dalam artian apakah udara itu akan kembali naik, apakah dia akan turun, ataukah dia tetap saja di situ? Nah, kalau dia naik ke atas, dia labil, kalau dia turun, dia stabil, kalau dia netral, ya tetap di situ saja. Maka di sini dijelaskan, stabil itu kalau partikelnya kembali ke posisi awal. Artinya udara naik, dia turun lagi. Kalau misalnya dia mulainya dari 8,5, naik, turun lagi ke 8,5, itu stabil. Ya. Kemudian kalau netral, hanya naik atau turun jika dipaksa. Ya. Artinya, misalnya dia partikelnya dari lapisan 500 mB, kemudian dia naik sampai 400. Ya sudah, sampai 400 saja, nggak naik lagi. Kalau mau turun pun dia turun ke 500, ke 400 misalnya, bukan artinya pada level barunya gitu. Artinya dia nggak kembali lagi, dia nggak kembali lagi. Jadi sebenarnya misalnya kita pindah ke kiri dan kanan, kalau sudah pindah ke kanan ya sudah kanan, itu kan level yang baru. Kalau ke kiri ya sudah ke kiri. Nah, kalau netral, kalau udah ke kanan, balik lagi ya ke situ-situ lagi, ke tengah lagi. Tapi kalau labil, tidak stabil, ini maksudnya labil, maka dia goyang-goyang dia. Ntar kiri, ntar kanan, ntar kiri, ntar kanan. Itu ngebayanginnya udara seperti itu. Ya. Jadi kita udah punya teori mengenai, sebenarnya di buku-buku itu dilambangkan kayak kelereng di dalam mangkuk gitu ya. Kalau kelerengnya di dalam mangkuk, mangkuknya dibuka, maka kelereng itu kan sulit untuk sampai ke titik tengahnya. Ya goyang terus. Nah itu ketika goyang-goyang itulah maka dia menjadi labil. Kan? Tapi kalau misalnya begitu berhenti di tengah-tengah dia netral. Kemudian kalau mangkuknya dikembalikan, ditengkurapkan, kemudian si kelereng itu jatuh, maka dia tidak akan kembali ke semula. Pasti dia mencari tempat yang baru. Ada yang dibilangin stabil. Nah, kemudian dari perhitungan ini, ya, dot per dot z, maka perubahan suhu terhadap ketinggian kalau dia lebih besar dari 0, maka stabil. Kalau sama dengan 0 netral, sama kalau dia lebih kecil stabil. Maksudnya gini, misalnya lapisan 8,5 ke 900 ke 8,5. Jadi misalnya suhu potensialnya 8,5, 270 dikurangi 280. Nah, itu kan sama dengan 10, min 10 ya. Min 10 dia kan lebih dari 0. Maka dia unstabil. Itu artinya terhadap ketinggian. Ini harusnya pahamnya nanti di dalam pelajaran udara atas. Tapi sayang sekali udara atas. Nah gini, untuk apa sih belajar suhu potensial? Jadi untuk belajar suhu potensial itu umumnya larinya ke sini, ke lapis batas atmosfer atau planetary boundary layer. Itu. Ini planet kap berapa tinggi boundary layer. Nah, ketika kita ingin menghitung boundary layernya, maka kita gunakan rumus ini dot T per dot Z. Ketika dia mulai belok 0, maka disinilah boundary layer. Jadi ini yang garis-garis biru laut ini lambang awal daripada planetary boundary layer. Jadi kalau kita mau lihat
Jadi misalnya ini suhu gini saat gitu ya. Maka kan suhu rata-rata kalau di atmosfer ke kiri. Nah, begitu dia bergerak ke atas, ini kan jadi panas, ya toh? Ini suhu potensialnya. Maka batas pas mau miringnya itu yang dibilangin ketinggian planetary boundary layer. Makanya ada skripsi menghitung, mencari, menentukan ketinggian planetary boundary layer. Nah, itu seperti nanti dilihat kemiringannya berapa. Ya toh, mulai jam berapa. Nah, disinilah awalnya di sini berapa ketinggian itu. Nah, ini nanti kalau misalnya semua titik dibikin gambarnya seperti ini. Ya toh. Nah, ini belum ada yang meneliti secara keseluruhan, tapi baru titik per titik saja. Nah, ini bagus, kalau menurut saya menarik sekali. Nah, sehingga kalau sudah kayak gitu, tentunya atmosfer dalam keadaan seimbang dong, gitu kan. Nah, keseimbangannya gimana? Ternyata atmosfer itu harus ada keseimbangan hidrostatik. Tidak ada perubahan kecepatan. Tidak ada perubahan kecepatan vertikal. Jadi dia hidrostatik saja. Kemudian ada keseimbangan geostrofik. Tidak ada rotasi atau divergensi. Ini kan cocoknya ada di lintang menengah. Lintang kita nggak cocok. Gitu. Kenapa dia ada seimbang? Karena meskipun dia di lintang menengah, anggap saja rotasinya nol gitu loh. Divergensinya tidak ada. Pak, kalau misalnya ada rotasi ya berarti nggak seimbang. Berarti geostrofisnya dia melaju. Kalau di luar negeri itu, kalau geostrofisnya berubah, berarti itu gejala bahwa akan ada perubahan cuaca buruk seperti itu ya. Nanti ada pelajaran meteorologi tropis, subtropik, ya, kutub, meteorologi kutub. Nah, kemudian adiabatik lapse rate ini untuk apa? Nah, biasanya untuk menentukan ada atau tidaknya hujan, ada awan cumulonimbus atau tidak. Ini biasanya seperti ini. Dasar puncak awannya dari adiabatik kering ada lapse rate-nya. Oke, ini tinggal dibaca saja. Ini banyak, ini 2 kali pertemuan. Nah, ini jadi awal kita kembali lagi ya. Kembali lagi ke rumus-rumus yang sebelumnya. Jadi sebenarnya ini adalah rumus-rumus awal gitu kan. Rumus-rumus awal di dalam ini kalau mau kita lihat whole tahunnya itu dari sini ya. Dari sini ya. Nah, ini ya terus sampai dia ini ya. Kemudian sampai masuk ke sini gitu. Nah, kita lihat dulu, makanya ini di review. Jadi ini suruh dilihat review dulu. Biar karena rumus di metode dinamis itu kan banyak sekali ya. Jadi suruh selalu mereview dia. Selalu mereview. Jangan lupa. Oke. Kemudian ya. Jadi kalau kita kenapa harus dilonkan ya? Ini kan persamaan awalnya ini. 0 itu maksudnya konservatif, tidak ada perubahan panas ya. Jadi dianggap 0, jadi tidak ada ini. Nah, kenapa harus diturunkan terhadap logaritma? Lon itu kan logaritma. Karena limit itu ada batasnya. Gitu. Kenapa ada batasnya? Gitu, matematiknya kayak gitu ya. Karena ya. Karena apa? Karena bahwa benda itu tidak diam. Benda itu bergerak. Ya. Makanya persamaan metode dinamis itu kalau nggak integrasi, kenapa integrasi integral? Ya karena jumlah partikel. Ya, kenapa harus dilogaritmakan? Karena dia nggak diem, gerak. Kemudian kenapa diturunkan? Ya enggak. Nah, kenapa harus ada matematik diferensial? Iya, karena habis ada jarak pasti ada kecepatan. Habis ada kecepatan
pasti ada yang namanya percepatan kan gitu. Nah, di dalam merumuskan itu matematik menerjemahkan, makanya turunan pertama, turunan kedua, itu yang dimaksud dengan itu. Kemudian kita anggap seperti itu, kita lihat lagi. Nah, ternyata setelah integralkan, diperolehlah rumus seperti ini. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana melakukan manipulasi matematis ini? Ini kan matematiknya agak ribet. Ya mungkin kalau pelajaran SMA, ini adalah persamaan X, ini persamaan Y. Ya kan? Untuk apa gitu kan? Ya, ingat bahwa kalau gini, kenapa harus integral? Integral itu kan mencari luasan, mencari garis lurus, garis apa gitu kan. Nah sekarang kalau garis awan, siapa yang bisa menentukan garis awan? Tidak ada. Siapa yang bisa menentukan di sana awannya tebal, di sana awannya titik, di sana awannya tinggi? Susah. Maka di dalam matematik digunakan integral. Nah, jadi integral itu untuk menjawab kalau butir-butir air, partikel air itu adalah mengumpul menjadi awan, maka kita tidak bisa awan itu bentuknya kotak, awan itu bentuknya kotak, buder dan sebagainya, nggak ada. Maka dijawablah sama orang matematik, yaitu dibuat itu integral maksudnya. Enggak. Jadi memang persamaan ini sebenarnya nggak rumit-rumit amat sih, karena ini kan batasannya theta, batasannya terhadap tekanan terhadap suhu bisa kan gitu. Rumusnya sih biasa-biasa aja kan. Oke, nah sehingga kembali lagi sebenarnya, yaitu kalau yang awal itu kan di sini theta, T sama dengan P0, P0 permukaan. Ini ada sebenarnya kan CP ditambah CP sama dengan R, itu kan sama aja rumusnya. Inilah yang dibilangin persamaan Poisson sebenarnya, Poisson. Jadi sebenarnya rumus awalnya itu dari yang awal sini itu PP NRT gitu kan, kemudian diturunkan akhirnya diperolehlah seperti ini. Nah, nanti kita lihat lagi manfaat daripada rumusan tadi. Nah, adiabatik. Sekarang kita kembali ke Lipschitz. Ini kan Lipschitz ya. Jadi awalnya sebenarnya itu Lipschitz itu kan dot T ya. Dot T dibagi dot Z. Nah, itu awalnya di sini. Gitu. Bukan. Jadi awalnya itu perubahan suhu udara terhadap kemudian awalnya di situ. Nah, kok begini sih? Nah, perubahan suhu terhadap ketinggian. Nah, itu dah. Nah, kan theta juga kan suhu, cuman dia namanya suhu potensial. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini yang ini di mana? Ini rumus yang awal-awal tadi kan di atas, kan? Ya, sama dengan yang di atas tadi nih, kan. Nah, yang dari sini ya, mulai dari sini kan gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sehingga persamaan itu ya dari persamaan yang tadi diturunkan didapatlah persamaan berikut. Yaitu kalau hidrostatik
Artinya apakah udara itu mau naik atau turun, itu adalah perubahan tekanan terhadap ketinggian. Yaitu kaitannya dengan gravitasi. Jadi hidrostatik itu kaitannya dengan gravitasi. Nah, kemudian kalau bagaimana dengan tempatnya, statusnya, maka kaitannya dengan rho, kerapatan udaranya, yaitu ini kembali P, ini kan untuk volumenya nggak ada ya, karena jadi nanti di RT kali rho, ini kan jadi rho RT kali P. Nanti rho-nya itu massa persatuan volume. Akhirnya nanti kembali P kali V sama dengan RRT. Gitu. Sama saja seperti itu. Yang terakhir, ya toh, ini do P per do Z, ya, rho-nya diganti ini, akhirnya persamaannya menjadi ini. Sebenarnya yang ini sama saja dengan yang di atas, ya enggak? Lagi-lagi permainan matematika. Nah, kemudian kita ngeliat lagi untuk P-nya konstan. Ya, jadi perubahan suhu ya sama saja dengan yang ini tadi. Ya, ini itu kan sama saja, artinya ini P-nya diturun ke sini, do P per P. Ya, do P per P kan sama saja kan ln. Ya, ingat diferensial integral. Integralnya suatu bilangan itu sama saja logaritma ln, kan do P per P. Nah, itu rumus do X per X, kan ln X, nah, kan seperti itu. Ya, enggak? Ini dalam kondisi kalau suhunya konstan. Jadi kalau suhunya tidak konstan, maka di sini ada do T, perubahan T. Nah, sehingga jadi sebenarnya rumus ini kan dibolak-balik, dibolak-balik. Akhirnya gitu-gitu juga. Ya kan? Nggak ada yang istimewa sebetulnya. Kalau dari awal seperti itu. Kemudian diturunkan lagi, pertimbangkan lagi, kan dia juga turunkan lagi, tuh kan jadi ln kan. Yang nggak diintegralkan. Lagi-lagi integral lagi. Integral itu untuk menghitung karena batasan awan, batasan partikel kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Makanya harus diintegralkan. Karena saking banyaknya partikel, maka digunakanlah integral juga. Karena integral itu artinya lah penjumlahan. Saking banyaknya. Nah, akhirnya dapatlah seperti ini. Jadi ln P per P itu sebenarnya apa? Kan jadi epsilon ya, sama saja dengan pelajaran matematik, eksponen ya, eksponen. Eksponen, kemudian ini dianggap kalau diturunkan lagi terhadap matematika akhirnya menjadi 1/H. Akhirnya diperolehlah ini. Nah, ini matematiknya gimana ya? Jadi ya ini nanti ini dari sini larinya ke sini. Jadi dianggap saja ini adalah 1/H gitu ya. Dianggap 1/H. Ini dianggapnya ini tetap ya toh, tetap. Jadi ini ditambah Z-nya 1/H. Z itu dengan Z, jadi gini, ini Z itu turun ke sini. Jadi Z itu sama dengan H gitu kan. Di Z itu ketinggian. Nah, sehingga diperoleh H sama dengan RT. R itu adalah konstanta molekul atau konstanta gas ideal ya. Sehingga untuk mencari ketinggian itu adalah sama saja temperatur dibagi gravitasi gitu ya. Nah, ini kita ngelihat ya, makin ini kan pressure. Ini ketinggian dalam kilometer, ini ketinggian dalam artian 300 mana ya, milibar gitu ya, milibar. Jadi sebenarnya kalau terhadap altitude atau geopotensial dia eksponensial. Nah ini ya, eksponensial itu. Gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi semakin rendah dia punya ketinggian, maka tekanannya itu sebetulnya ya
100. Kan kamu pelajaran radio Sunda, ingat nggak pelajaran radio Sunda gini? Udah, nah gitu dah. Ini makin ke atas ini kan permukaan terus 925, 8,5, 700, 500, 40, makin ke atas kan 100 milibar. Nah, 100 milibar ini melambangkan ini, ya ta? Kemudian yang di sini tuh melambangkan ketinggian kilometer, 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer. Ingat nggak di radio tabel radio peta aerogram, ya, peta aerogram itu di sini ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Jadi peta aerogram itu makin ke atas tekanannya makin berkurang, gitu. Ya. Nah sekarang struktur vertikalnya seperti apa? Nah, ini mulai ada Y ini adalah lap street ya, lap street ya. Jadi kamu ingat dulu itu adalah lap street ya, lap street. Nah ini kita lihat lagi persamaan lagi, muncul lagi persamaan. Nanti ujung-ujungnya matematika itu akhirnya perubahan tekanan terhadap suatu ketinggian dibandingkan dengan perubahan tekanan permukaan itu sama saja gaya gravitasi tergantung berbanding terbalik dengan lap street dan tergantung juga perubahan suhu permukaan dengan lap streetnya terhadap ketinggian. Nah, jadi kita bacanya yang dilihat ini yang di bawah ya, yang di bawah. Nah ini yang di bawah. Nah gitu kan, dilihat seperti itu. Karena ini kan sebenarnya yang di atas itu hanya turunan-turunan saja, turunan-turunan matematik saja. Lagi-lagi saya nggak konsentrasi di matematik. Yang penting adalah hasil akhir daripada matematik itu. Kemudian, nah ini akhirnya dapat struktur vertikalnya dari yang tadi ini. Ya, kemudian dapatnya turunkan lagi. Akhirnya perubahan tekanan itu ini. Nah ini lagi dah. Hampir sama dengan persamaan tadi kalau suhu itu kan di sini suhu potensial sama dengan suhu dibagi P0 P kemudian R dibagi CP plus R. Nah ini perubahan tekanan itu adalah tekanan permukaan dikalikan tekanan suatu ketinggian dibagi suhu ketinggian dibagi suhu permukaan dipangkatkan. Ini kan eksponensial jadinya kan. Ya. Eksponensial. Akhirnya jadi eksponensial. Nah, sekarang akhirnya ini jadinya ini kan. Nah, sekarang kalau Y-nya positif, maka T-nya turun terhadap ketinggian. Itu tekanan turun dengan ketinggian. Nah, ini akhirnya sebenarnya rumus ini menceritakan ketika kamu belajar tentang di pendahuluan meteorologi, apabila kita naik suatu ketinggian, maka lap street-nya semakin positif, artinya perubahannya tidak terlalu kecil, dia cukup besar. Kemudian kalau suhu udaranya turun terhadap ketinggian, maka tekanannya turun terhadap ketinggian berdasarkan persamaan yang ini. Pak, bedanya apa? Kalau kita naik gunung malah tekanannya turun. Ya toh? Iya kan tekanannya turun. Tapi ketinggiannya makin tinggi toh? Enggak. Suhunya makin dingin. Nah, maka di sini lap street-nya yang berperan. Nah, aneh kan? Nah, jadi ini menjadi bakal yang digunakan di dalam NWP ya, di dalam NWP. Artinya setiap tekanan itu tidak lepas dari tekanan permukaan. Kenapa tekanan permukaan? Itu yang namanya dibilangin tekanan
MSL, main sea level. Jadi tekanan pada MSL. Nah, itu tuh. Ini dari sini ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ini utak-atik rumusnya gitu-gitu. Sekarang itu kan kalau T-nya 0. Ya, kalau T-nya 0. Ini kalau Y-nya konstan. Sekarang kalau misalnya Y-nya tidak konstan, ini Y-nya tidak konstan, maka didapatlah gambar seperti ini. Gitu. Nah, pasti ada ternyata perubahan lapse rate itu ya enggak, kalau dia enggak konstan kan pasti Y-nya enggak nol. Ini tidak nol, berarti kalau dia maksudnya lapse konstan itu gini mas, kan tadi ada yang mana tadi yang positif negatif ya. Nah ini kan positif negatif. Kalau nol gimana, kalau positif gimana gitu kan. Orang, kalau yang nol kan seperti ini. Di atas nol berarti kan positif. Maka gambarnya seperti ini. Nah sehingga kalau dia positif maka ada kaitannya ini. Nah gitu tak. Suhu sebagai fungsi di ketinggian. Itu yang dibilangin lapse rate. Jadi di sini suhunya ya. Di sini ketinggiannya. Jadi ini ya, dot T per dot Z. Nah, ini saya kasih. Nah, oke. Dan ini dianggap yang kotak ini ada kayak bendera Italia ini. Gitu, itu adalah suhu lingkungan, keadaan lingkungan. Kemudian yang lingkaran ini adalah dianggap satu parcel ya. Jadi kalau makin ke atas kan makin dingin, ya makin ke atas nih makin ke atas kan di sini suhunya makin dingin. Tapi kalau suhunya ketinggiannya turun, maka suhunya makin panas. Jadi dibayangkan seperti ini. Ini akibat daripada rumus-rumus yang ini. Gitu. Nah, gitu ceritanya ya mengenai lab rate. Masih nyimak nggak nih? Soalnya kan saya nggak tahu kamu nih tidur apa tidur. Ternyata Siap, Pak. nah, Siap, masih, Pak. Siapa sih, Pak? masih semangat kan, meskipun nggak ngerti kan semangat dengerin aja. Kalau saya memang kalau kadang-kadang bikin soalnya pun, saya pernah ngomong kayak gini gitu, maka itu saya bikin soal gitu. Kayak gitu. Meskipun coba aja kamu perhatiin soal-soal saya kayak gitu. Jarang kalau suruh jelaskan, tunjukkan itu jarang yang ada di buku. Sehingga saya aja gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi sebenarnya larinya nanti perumusan itu larinya nanti apakah udaranya labil, stabil atau netral. Jadi kalau di dalam pelajaran nanti tentang stabilitas atmosfer, analisa cuaca, kalau dia labil biasanya udaranya gampang berubah. Kalau udaranya gampang berubah, biasanya ada turbulensi atau ada awan-awan cumulonimbus. Kalau ada awan cumulonimbus biasanya hujannya lebat. Nah, larinya ke sana nanti. Ya, meskipun tidak seluruh matematiknya itu digunakan. Ujung-ujungnya itu ya sama saja kan pelajaran matematik 1, 2, 3, fisika 1, 2, 3. Ujung-ujungnya itu nanti kamu jadi forecaster. Ya. Ujung-ujungnya kamu tuh jadi prakirawan. Ujung-ujungnya jadi peramal. Yang namanya rumus integral derivatif nggak ada gunanya sudah. Ya. Tahun depan kamu udah masuk semester 78 bikin skripsi. Ujung-ujungnya tuh kamu yang namanya paling ditanya apa analisis cuacanya.
hujan kemarin kenapa, banjir kemarin kenapa, cuma itu doang. Padahal untuk mendapatkan itu kan susah banget ya, harus melampaui berapa tahapan itu. Yang paling susah meteodinamis. Meteodinamis yang paling susah. Taman diferensial kalau menurut saya tidak susah. Orang ada contohnya. Kalau meteodinamis, kalau cuma terangin gitu doang kan susah. Tapi kalau nggak dikaitkan dengan dunia percuacaan, nggak ngerti-ngerti kan gitu. Apalagi dosennya cuma suruh baca jurnal, suruh terjemahin, ringkasin, kirim, nggak butuh. Saya lebih baik menerangkan ini meskipun dari 1000 kata kalimat yang saya keluarkan, paling tidak 1-2 kata kan dimengerti gitu kan. Ya enggak. Tapi kalau jurnal suruh baca jurnal ya sudah selesai. Kelompok 4 orang yang kerja sendiri, yang lain dia baca. Gitu ya. Nah, saya tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, itu nanti larinya pelan-pelan ke sana. Ya. Sekarang kalau udaranya itu naik, ini kan sama itu. Fine. Jadi kalau ini kan kemungkinan naik, ini udara ini, maksud udara ini parsial dia naik atau turun. Jadi dia bisa saja naik gitu tuh. Nah, kan dia bisa juga turun, nah, mau-maunya dia aja namanya juga. Nah, gitu tuh, bisa naik, bisa turun. Ini kayaknya cocoknya gini nih. Kita, cuman masalahnya kadang-kadang kalau di slideshow itu suka nggak muncul gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, terus, nah itu kan naik dong gitu kan. Nah, sekarang, nah dia turun ya kan. Ya kan, jadi dia bisa naik, bisa turun. Berarti gambarnya jangan kayak gitu, ya kan? Nah, gitu dah. Ini naik kan gitu. Seperti ini naik, turun kan gitu dah. Ke udara yang lebih hangat. Nah, naik lagi, ya kan? Nah, kira-kira gambarnya gitu. Nah, sehingga ini saya yakin pasti Anda lihat lagi. Dan akhirnya bahwa teori yang naik turun tadi itulah ada yang namanya teori partial method. Nah, ini di dalam skripsi belum ada yang mengembangkan, baru saya sendiri aja, mungkin susah atau gimana nggak ngerti. Artinya melihat udara itu dengan partial method. Nah, maksudnya apa? Maksudnya melihat bahwa udara itu dipandang sebagai satu parcel. Nah, kamu tahu nggak parcel? Parcel itu kayak parcel buah-buahan. Ya kan? Dibungkus pakai keranjang, kayak plastik. Parcelnya itu dibawa sama Gojek, dosen dikasih sama saya. Nah, gitu. Isinya ada apel, ada jambu, tapi yang jelas nggak ada duitnya dong. Nah, kalau ada duitnya, jambunya saya buang, duitnya saya taruh. Ya kan, nah, itu parcel. Itu bayangkan, nah, kalau di sini, namanya di cuaca, parcel. Nah, parcelnya itu isinya ada kalanya udara basah, ada kalanya udara kering, atau bahkan gabungan. Nah, itu parcel namanya. Nah, udara itu kan nanti berinteraksi dengan udara lingkungannya, ya kan? Nah, kalau misalnya parcel itu yang tadi ya saya lambangkan buah datang ke saya, ya enggak, kan dia berinteraksi dengan lingkungan. Sebelum nyampe ke rumah saya ditanya dulu, itu buat siapa? Buat Pak Syakir. Ya apa? Jalan lagi, ketemu lagi yang lain. Kok cuma Pak Zakir doang?
Jalan lagi, jangan terpakai apa? Kamu mau jalan kaki malu-maluin. Itu interaksi semua ya. Semua interaksi. Nah, begitu juga di dalam udah cuaca seperti itu. Maka di sini apakah cuaca itu bisa dipindahkan? Ya pasti bisa, ya kan? Ke atas dan ke bawah. Jadi kita menganggap bahwa tekanan menyesuaikan seperti itu juga. Artinya parsel tersebut mengasumsikan ketinggian tekanan di tempat yang baru. Yaitu, jadi parsel itu nanti akan ada naik dan turun. Akan berubah juga tekanannya, akan berubah terhadap ketinggiannya. Sehingga ketika parsel itu dipindahkan, maka suhunya akan berubah sesuai dengan lap street-nya, yaitu dengan Duterte per Dojert. Maksudnya apa? Maksudnya apakah ada penambahan pengurangan energi dalam proses dinamika. Yaitu, nah, jadi yang tadi rumus-rumus yang tadi itu, yaitu rumus-rumus yang ada di dalam ini. Nah, ini itu kan semua proses di termodinamik. Karena kita kembali ke sini. Sekarang kalau bayangannya ini udah aplikasi nih ya. Karena rumusnya tadi ruwet banget ya, udah ruwet banget. Nah, ini anggap saja nih parcel yang Duterte per Dojert. Ya, kalau parcelnya ini lebih dingin dari lingkungannya. Ini kan parcelnya biru, lebih dingin dari lingkungannya. Artinya kalau di sini 13, di lingkungannya 15, ya kan? Gimana? Maka yang terjadi adalah ini, jika parcel bergerak naik dan mendapat dirinya lebih dingin dari lingkungannya, maka akan turun, dia turun, ya. Nah, berapa densitasnya? Lebih besar atau lebih kecil? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau ada parcel yang turun, dia lebih dingin, ya. Si parcelnya lebih dingin. Apakah dia akan densitasnya akan semakin besar, rapat, ataukah semakin kecil? Nah, kira-kira gimana jawabnya? Ya, karena udaranya di bawah panas. Dia tambah renggang. Ya kan akan dia memuai. Nah, itu ya, ini mengenai udara yang lebih dingin dari lingkungan. Nah, ini turun kan maksudnya. Tuh kan. Nah, sekarang bagaimana kalau udara yang naik? Ya. Parcel lebih hangat. Nah, artinya ini ya, berada di tempat yang dingin, kemudian dirinya sendiri hangat. Nah, maka dia akan bergerak naik. Apakah densitas semakin besar atau kecil? Ya, semakin besar. Nah, gitu Pak. Jadi ini kelihatan nggak kamu nih? Soalnya kalau saya kalau pakai slideshow kan siap, kelihatan Pak. Kadang-kadang Siap, terlihat Pak. Kelihatan. Suka diprotes, Pak. Bapak ngomong masih slide yang pertama, slide-nya nggak berubah-ubah. Nah, gitu. Makanya saya suka nggak tahu nih apa laptopnya apa jaringannya. Tapi ini kamar bisa lihat semua kan. Ini yang lebih hangat. Artinya biasanya kalimatnya di cuaca itu lebih panas, lebih dingin. Nah, itu. Dia akan naik. Kamu ngebayanginnya gini, kalau misalnya di musim dingin, nah sekarang di Indonesia tuh nggak ada dingin, nggak ada yang panas. Indonesia tuh hangat terus. Gitu. Ya toh, nah, tergantung. Ya enggak, kalau misalnya pada saat bulan Maret, itu kan udaranya lagi panas. Udara di atasnya apa? Panas. Kalau dia panas, sini kan panas gitu toh. Kemudian parcelnya
lebih panas gitu, misalnya lebih panas dari yang panas, apakah dia akan naik akan turun kan gitu. Nah, kemudian kalau musim dingin, misalnya musim hujan, nah, kalau musim hujan posisinya di sini udaranya. Nah, dia makin kalau dia bergerak sininya dingin, apakah dia naik atau turun? Dia naik kan gitu. Itu bayangannya seperti itu ya. Nah, sehingga yang tadi itu dilukiskan seperti ini. Jadi kalau dia stabil, suhu parcel lebih dingin daripada lingkungannya. Jadi kalau udara itu stabil, maka lebih parcel misalnya lebih dingin dari lingkungannya, maka dia akan stabil. Ya toh, ini lapse rate-nya, ini lapse rate udara keringnya. Nah, dianggap kalau environment itu udara kering. Nah, jadi nanti ada gambarnya lagi di termodinamika, ya kan? Kamu udah belajar environment kah? Kamu saat aerogram udah pernah belum? Kalau belum susah juga nih. Ya. Aerogram udah pernah lihat belum petanya? Nah, peta aerogram. Izin Pak, belum Pak. Waduh. Cilaka ini. Cilaka 12 nih. Mas, kepikir sudah. Radio sonde. Nah, ini kamu udah pernah ngeliat gambar kayak gini? Belum? Aduh. Nah, ini namanya aerogram. Kalau di Indonesia gambarnya kayak gini. Ya toh? Kayak gini. Lah, kok nggak ada gambarnya? Mana sih? Copy. Ah, jangan-jangan kamu udah pernah lihat nih. Ayo, udah lihat belum? Belum juga lagi. Sudahkah ini? Siap, pernah Pak. Itu namanya aerogram. Ya, ini kan ada adiabatik basah. Ya, ini adalah suhu embun, ini suhu profil T-nya, ini TD. Ini kan adiabatik, bukan, ini adalah apa nih, mixing rasionya. Kemudian yang ini, yang miring-miring ke kanan ini tuh. Terus, saudara, adiabatik kering. Nah, kemudian ada suhunya. Oh, ini suhu yang sana suhu. Ini adalah tadi gambar-gambarnya. Nah, kayak gitu. Ya, kalau dibilang suhu parcel tuh ya ini jalan itu suhu parcel. Gitu kan. Waduh. Saya pikir saya tenang-tenang aja nih. Orang udah bisa. Nah, maksudnya kayak gitu, suhu parcel lebih kecil daripada suhu lingkungan. Bayangan suhu parcel lingkungan itu dibayanginnya seperti ini. Ini adalah suhu lingkungan, ini suhu parcel. Nah, kayak gitu. Kalau dia udah lebih dingin terhadap dingin gimana? Ini kan lebih dingin dari yang dingin. Nah, artinya di sini apa? Nah, T parcel lebih dingin daripada T lingkungan. Maka dia stabil. Nah, nanti untuk apa stabil itu nanti biasanya kalau hujan pun hujannya hujan merata lama, itu belum dapat ilmunya. Ntar ilmunya
Kamu ini yang semester ini udah jadiin apa sih? Mata kuliahnya apa aja? Ayo, di samping metode dinamis itu apa aja? Fisikawan, Pak. Fisikawan, ini nyambung harusnya. Terus, mata kuliahnya sendiri malah lali. Perubahan iklim, Izin Pak. Pak, Perubahan meteo subtropis dan kutub Pak. meteo subtropis Pak Haryadi kan? Siap ya Pak. Fisikawan Dr. Aris Kristianto, betul kan? Siap ya Pak. Terus apa lagi? Pengamatan udara permukaan Pak. Bu Nani. Kalau Bu Nani kan sekali ngajar slide-nya bisa 50, habis selesai semua. Betul nggak? Siap betul Pak. Nah, ya toh, kamu belum tahu Pak. Slide 1 udah pindah sampai slide 10. Padahal satu aja kamu masih bingung. Ya toh, karena seingat saya dia itu copy paste materinya, titik koma pun diambil juga, nggak diedit lagi. Karena saya sering lihat kalau dia ngedit itu sekali ngajar 50-60 halaman. Karena saya sempat ngebetulin materinya dia. Kayak gitu ya. Terus apa lagi? Satelit cuaca Pak. Satelit cuaca. Siap ya Pak. Yang ngajarin siapa, Bu Imareda? Siap Pak Fadlan. Iya Pak. Fadlan ya. Pak Novria. Pak Nofri. Oke, nggak apa-apa lah. Paling ya anak-anak muda sekarang tuh biasanya dilariin ke masalah algoritma. Kalau saya enggak, enggak gambar warna-warninya aja lebih cepat gitu. Karena di kalau keperluan operasional ya itu. Tapi kalau untuk keperluan jurnal ya memang perlu algoritma. Ya udahlah, biarin aja. Jadi ini masalahnya, aduh susah juga saya. Nanti susah juga ini. Ya, toh. Jadi tadi ingat gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada partial. Jadi lingkungannya itu ketika udara itu dia naik, apakah dia akan lebih dingin atau lebih hangat. Nah, jadi judulnya ya kayak gini jadinya. Toh. Jadi kalau namanya udara itu akan stabil kalau si suhu parsial itu naik, akan lebih dingin dibandingkan suhu lingkungannya. Siapakah suhu parsial itu? Itu adalah suhu yang kita plot. Ya, dalam bentuk ini T dan T, T dan T, T. Oh gitu sih larinya. T, T, T. Gitu dah, udah pernah ngeplot toh. Di plotnya pakai apa? Pak Lukman ya? Pak Lukman ngajarin apa? Sekarang pengamatan udara atas yang pengamatan udara atas lanjutan apa pengamatan udara atas satu? Lanjutan toh? Siap ya, Pak. Siap ya, Pak. Artinya kamu sudah diajarin yang namanya, ya tapi belum nyambung ya. Tuh jadi gimana sih masalah. Ini Pak, untuk materinya baru sampai plotting angin Pak. Plotting angin papa alpha, tenggo alpha. Oh papa alpha ya? Siap iya Pak. Sama TTA. Papa ya PPA apa papa alpha namanya. Papa alpha itu plotting angin terhadap lapisan standar. Papa alpha. Ya toh.
Nah, ini kan maksudnya lah, yang kamu plot itu kan ya ini dulu kan. Ya enggak? Artinya plotting data 3 lapisan mulai dari 8,5 itu anginnya 085 17 knot, angin 125 12 knot dan seterusnya 3 lapisan. Lapisan berikutnya mulai dari 400, 300, 200. Lapisan berikutnya 2 lapisan mulai dari 200 sampai dengan 100. Kan gitu. Kalau papa berapa bukan milibar, tapi ketinggian dalam geopotensial lapisan permukaan 1000, 2000, ya kan, dan seterusnya. Gitu. Yang diplot itu kah? Betul ya? Berarti plotting aerogram belum ya? Sudah tak? Semester sebelumnya ya? Entar dulu. Udah belum? Wih. Siap belum, Pak? Waduh. Siap belum, Pak? Tapi lihat petanya udah. Nah, Lihat udah, Pak. tapi belum ngeliat doang. Tapi Siap, belum pernah dikerjain. Suruh ngapain itu? Wah, Siap belum, Pak. wah, celaka 12 ini. Bukan lagi 12 ini, 1000 celakanya. Gimana sih? Oke, nggak apa-apa lah. Jadi gini ya, jadi nanti data-data, kalau ini plottingnya yang plotting Tenggo-tenggo, alfa-alfa sampai dengan tenggo-tenggo delta-delta. Jadi tenggo alfa, tenggo-tenggo bravo, Charlie delta. Jadi banyak sekali. Jadi ini nanti diplot. Diplot jadinya kayak gini. Ya, nah, tapi sebelum jadi kayak gini, ya enggak, ada yang namanya RAOP. Nah, itu tinggal automatically saja. Jadi automatically, tapi tetap yang namanya Taruna harus plotting dulu. Cuman masalahnya kalau sekarang itu plotting gimana caranya plotting, orang kamunya nggak ada. Nah, kita di plotting pakai tenggo alfa itu ya secara digital akan diplot ya. Nah, ini pada saya udah lagi mau ini. Ini jadi nanti diplot seperti ini. Nah, tadi yang manual, akhirnya diplot seperti ini. Gitu. Ini ada kayak gitu. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, ini nanti diplot sama kamu secara manual. Nah, tapi harus dikasih tahu arti daripada ini. Jadi saya pikir udah kayak gini, makanya nyantai aja saya. Waduh, ya wis lah, ropopo. Oke itu ya, jadi intinya, ya lah ini jadi saya kembali lagi, ya aduh, bisa gedein aja deh. Tapi ini nggak jelas ini, cari yang bagus. Cari yang bagus, cari yang bagus. Ini bagus sekali ini. Ya, jadi di dalam peta itu, nah, di dalam peta itu ada yang namanya, bukan. Ya,
Aku beli baut ini, saya harus terangin sini dulu. Gitu. Nah, ini kan kamu ada ngeliat gambarnya warna-warni. Jangan lihat yang ini dulu ya, lihat yang ini dulu. Itu kan ada yang miring sana, yang warna ungu, ada yang warna hijau, gitu. Ada yang warna hitam ke kanan, ada yang garis horizontal, gitu. Nah, sekarang keperluan materi kita itu ada kaitannya dengan yang miring hijau ini. Gitu, miring yang hijau itu namanya adiabatik kering. Kita, kemudian yang miringnya ke kanan ini, cembung nih, ini yang warna apa nih? Ini, ini loh, yang mulainya dari sini terus ke sana. Ini kecil-kecil ke atas besar, kecil ke atas besar. Itu namanya adiabatik basah atau lepsit basah. Gitu. Lepsit basah, lepsit kering. Nah, itu kaitannya dengan ini. Nah, gitu loh, ya kan? Nah, sehingga jadi kalau udara, nah kayak ini nih, ini kan parselnya kan ini nih, parselnya nih yang hitam-hitam ini, toh. Kemudian ini parselnya, ya kan, di sini suhunya kan, di sini lihat suhunya ini berapa tuh? 25 lah ya, kira-kira 25 ini. Di lintang ini, di lapisan ini segini sekitar 950, ya toh. Nah, kemudian ini kan parselnya ke sini, ya enggak. Kemudian titik ini ditarik ke atas, ini kan adiabatik basahnya. Nah, maka kalau kita bukan ngomong adiabatik basah, adiabatik kering. Yang ini yang hijau ya. Nah, yang hijau ini adalah seperti ini. Ya, sehingga adiabatik hijaunya kan di bawah, adiabatik parselnya di atas. Kalau di atas itu kan tentunya suhunya lebih hangat, ini lebih dingin. Ya, maka modelnya seperti apa? Pakailah rumus-rumus yang ini gitu loh. Jadi misalnya ini adalah T, kemudian ini adalah TD. Nah, kemudian salah. Ini kan T parcel. Sekarang kalau misalnya di sini udaranya lebih environment ya, udara kering. Gini, nah, ini adalah parcelnya, ini adalah udara keringnya, sehingga dikatakan dia stabil. Ya, gambar ini itu sama saja dengan gambar yang ini hijau tadi. Ya, kemudian kalau yang ini, ya, gambarnya sama saja gambar yang ini hitam. Nah, gitu maksudnya. Nah, itu kan semua tergantung, ya, tergantung. Nah, sehingga kalau yang labil kebalikannya, jadi lap street udara parcelnya lebih hangat daripada udara sekitarnya, atau sama saja dengan udara kering. Ini ngomong udara kering, nah gitu lah. Kita sampai, ini banyak ini, sampai 40 aja. Nah, sehingga dirumuskanlah lap street-nya itu untuk udara kering, ya, kalau dia lebih dingin daripada lap street parcel itu stabil, kemudian kalau sama namanya netral, kalau dia lebih hangat dia stabil. Maka itulah rumus-rumus yang dimanfaatkan oleh para forecaster, gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi intinya, nah ini nanti kamu plotting kemungkinan. Nah, cuman tahu plottingnya gimana. Mudah-mudahan aja, ini pengamatan udara atas per 1 atau udara atas 2 ya? 2, Pak. Siap 2, Pak.
2. Oh, berarti harusnya sudah dapat itu. Ya. Sudah Pak, minimal tuh informasi meskipun enggak tahu, enggak ada, karena susah sekali di dalam proses adiabatik kering aerogram itu. Ya. Jadi kalau bisa, aduh, masa saya juga yang ngajar ini, ya ini jadi masalah dong, ya kan. Gimana ini? Oke, enggak apa-apa. Jadi intinya gini, kamu nanti di dalam pelajaran radio sondo udara atas, pengamatan udara atas sesi 2. Apa pengamatan udara atas 2 kan? Kalau yang pertama itu, yang pertama ngajarin apaan? Izin Pak Sandi. Izin Pak. Ya, salah. Ya, Priska. Izin Pak Sandi pilot. Pilot, Sandi pilot itu yang Tango Alpha, Tango Bravo, semuanya. Yang PPAA Pak. Oh, baru nyanyi itu doang. Semuanya. Berarti yang plotting belum ya? Plotting di aerogram, plotting di upper wind juga belum ya? Aduh. Oke. Nah, itu data-data tadi, Papa Alpha, Papa Bravo, Tango Alpha, Tango Bravo, itu akan diplotting ke yang namanya aerogram, atau namanya peta 82A. Gitu maksudnya. Ya toh? Nah, salah satunya ini saya kasih tahu dulu ya. Supaya ini harusnya udah jalan ini. Padahal udah mau pertemuan ke-10. Harusnya sudah dapet ini. Nah, buat cilaka. Waduh, gimana ini? Ya toh? Sini kali ya. Biar kamu paham aerogram dulu. Karena nanti dipakai. Ya sudahlah, enggak apa-apa deh. Apa boleh buat ya, karena memang pandemi gini jadi serba salah ya. Tapi harusnya dikenalkan nanti Tango Alpha itu diplotnya di aerogram. Kalau Papa Alpha ya, Papa Alpha itu diplotnya di upper wind yang lapisan standar. Apakah yang dimaksud dengan lapisan standar? Yaitu lapisan 8,5, 700, 500, 400, 300, 200. Nah, gitu. Ternyata kalau Papa Bravo, diplotnya di mana? Diplotnya di sinoptik. Nah, sinoptik yang macam mana? Nah, gitu saya kasih tunjuk nih. Gitu. Nih, jadi Tango Alpha, Tango Bravo tuh nanti diplot di sini. Loh, ya toh diplot di sini. Kan cara nyandinya udah
Nah, di sini kan diplot, gitu. Diplot dapatnya seperti ini, ya kan? Nah, kemudian yang papa alfa, papa berapa, nanti kamu plotnya di sini, ya toh. Ini adalah diplot. Nah, diplot nggak tahu udah apa belum, saya nggak tahu. Gitu. Ini yang permukaan. Tapi nanti bisa juga yang diplot seperti ini. Nah, ini ya, oh belum ya? Oh iya, belum di-sharing ya. Waduh, capek ngomong gak di-sharing lagi. Ini gimana sih? Om ya. Mana dia nih? Sekarang kelihatan nggak ya? Kelihatan ini yang ini. Siap, kelihatan Pak. Jadi ini kan ada angin di sini. Nah ini namanya nanti plotting itu kan ada angin di sini toh, ada arah anginnya. Karena ini kan ada angin nih, angin 3000 feet itu diplot di slide-nya Chris Pak. Chris, nggak Iya, kelihatan? Waduh. Siap. Kelihatan folder aja Pak. Oh folder. Berarti salah sharing ini, bukan harus sharing on tier aja. Ini saya pakai entire aja deh, biar semuanya lihat. Oke, nah ini kelihatan ya sekarang. Siap, kelihatan Pak. Siap, kelihatan Pak. Nah ini kan plottingan datamu nih, ya toh. Nah, cuman kalau ini kan kebetulan pakai digital, ya toh, pakai digital semua, pakai mesin. Tapi sebenarnya di kita nggak dilarang pakai mesin. Kenapa? Supaya kamu hafal stasiunnya. Misalnya Cengkareng 96749, Kemayoran 96745, biar hafal. Gitu. Nah ini kan ada plottingnya nih, ada angin-anginnya. Nah ketika plotting anginnya itu diambilnya bukan angin permukaan, dari Papa Bravo 3000 feet. Nah, yang feet tadi ngambilnya dari Papa Bravo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 10000, 12000 dan seterusnya. Kalau Papa Alpha itu milibar. Kalau Tango Alpha Tango Bravo juga milibar. Nah, Tango Alpha Tango Bravo nanti diplotnya di ini. Nah, itu yang Papa Alpha diplot di sini. Diplot pakai tanganmu, nanti habis diplot pakai tanganmu dianalisa gambar angin kayak gini. Ya toh, jadi hasil data yang kamu plot ya disimpan, nanti ketemu lagi saya gambar ini. Nah, untuk memperat ini kan gambarnya lapisan 925 ini. Nah, nanti kan kita ini 8,5 malah ini. Dua lapisan 8,5 lapisan standar. Gitu maksudnya. Nah, kemudian dari yang tadi Tango Alpha Tango Bravo nanti diplot di yang namanya aerogram. Tapi paling tidak kamu sudah paham, enggak? Bisa juga satu lapisan 8,5 doang. Ini ambil 3000, ini 3000. Kemudian diplot lagi ke sini kan, nih dapatlah ini. Nah, di sini kan kamu ada yang namanya tuh, ada keterangannya tuh ya kan, ada massa adiabatik, ada mixing ratio, ada isotherm, ada dry adiabatik ya toh. Ini kan petanya tidak sama sih sebenarnya dengan yang di Raok tadi, tapi paling tidak hampir sama kan ya modelnya. Nah, gitu nanti dari situ
kita lihat nih protein sini. Gitu. Nah, itu ini kan parcelnya nih. Nah, ini yang environment-nya kan ini. Nah, ini yang adiabatik keringnya, ini adiabatik basahnya tuh yang ini yang titik-titik ke atas. Nah, di titik atasnya kan di sini. Berarti gambar parcel ini ke bawah, ini ke atas. Adiabatiknya juga di atas. Nah, bagaimana gitu. Ya, itu harus tahu juga. Terus moga-moga tahun depan ketemulah. Jadi susah nanti. Ini kan bekal untuk operasional meskipun nanti nggak gini ya. Tapi paling tidak kamu tahu kalau seorang forecaster tuh itu gitu ya. Nah itu ya kira-kira manfaatnya tuh nanti kaitannya dengan metode dinamis itu. Gitu. Jadi saya agak sulit juga kalau misalnya pemahaman ini kurang gitu. Ternyata kan bentuk petanya tahu, tapi ternyata yang parcel yang mana? Ini parcel ya. Nah, jadi ingat gitu aja dulu ya. Nah, terus sekarang kan udah tahu maksudnya tuh itu larinya ke sana gitu kan. Nah, jadi inilah hasil-hasilnya lab udara kering itu sama saja ini. Nah, nanti minggu depan kita kayak gitu ya. Nanti ke bawah juga soalnya larinya ke sana yang stabil unstabil gitu. Stabil karena termodinamika itu stabil unstabil aja larinya. Nggak ada yang lain. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Kuota saya sudah mau habis juga. Pemerintah belum ngasih kuota. Gimana sih? Kamu sih dikasih kuota sama orang tua ya? Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan di luar materi kuliah juga nggak apa-apa. Nanya aja apa aja. Daripada kamu bacain slide pusing, tanya yang lain aja. Silakan, kalau nggak ada ya saya tutup. Iya, Nurul. Pak, izin bertanya, Pak. Izin, Pak, saya masih 8 sama 6,5 sama 5 itu perbedaannya di mana ya, Pak? Izin, Pak. Kalau 9,8 itu umumnya aja setiap udara yang naik. Bukan, 9,8 itu untuk yang udara kering. Kalau udara kering naik itu rata-rata 9,8. Kalau yang rata-ratanya umum, orang ngerti, itu 6,5. Kalau udara basah ya 5, kan gitu doang. Ada 3 jadi ya. Gitu ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah itu pelajarannya harusnya ya menurut saya harusnya ada di materi tentang fisika awan. Cuman fisika awannya Pak Aris senengnya nurunin rumus biasanya. Ya, yang LO sama dengan LT, lon sebagainya pusing bacanya ya. Kalau saya yang ngajar fisika awan ini loh rumus terakhirnya kayak ngene. Diterangin aja maksudnya ini selesai. Nah, kayak medbin gitu kan saya ngapain kan turunin rumus ya enggak susah ya. Kelamaan nanti bisa-bisa nurunin rumus 1 kali pertemuan. Oke ya gitu ya oke ada lagi ya, enggak 27 orang ini ceweknya ada berapa ini ceweknya 5 apa 6. Nah, tuh ya. Jadi saran saya kan kamu jago-jago bahasa Inggris nih, ya. Nah, ini ada kaitannya juga tentang bahasa potensial, ya toh. Jadi kalau kamu baca, ini saya PowerPoint dulu, saya kasih seluruh jendela dulu ya.
Nah, ini ada di lapis batas atmosfer. Ya, ini saya gedein ini. Gedein baratoi. Besar. Nah, jadi salah satu menentukan ketinggian boundary layer lapis batas atmosfer nanti semester ganjil tahun depan, semester 7, mudah-mudahan kamu lulus semua. Jadi salah satu menentukan boundary layer itu ini yang sebelah kiri yang saya tunjuk ada kursornya ini. Ya, seperti ini. Jadi begitu dia set, belok dikit, boundary layer. Boundary layer itu untuk menentukan apakah labil atau tidak labil, apakah ada turbulensi, ya itu intinya seperti itu. Yang lainnya jangan dibaca ini aja dulu. Gitu. Kan ini suhu potensial, suhu potensial virtual. Nanti seperti itu nanti larinya. Jadi ada gunanya juga. Ya, baca-baca itu. Tapi ada juga suhu potensial untuk memprediksi hujan, ada juga itu. Cuman saya belum tahu itu di mana. Kayaknya di Belanda deh ya. Kalau di Indonesia kayaknya sama orang Indonesia ngapain sih bikin perakiran pakai suhu potensial, yang ada aja lah, nggak awan aja udah cukup, ya terserah aja ya, kayak gitu. Kemudian lihat Halton, ini juga Halton ini kan. Nah, ini Halton selesai sampai di sini saja tuh, ini kan. Nah, selesai sudah problem, cuman nanti ditambahin lagi yang ini. Gitu lah. Ada masih lanjutan nih, 20 slide lagi minggu depan. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, udah ngantuk juga nih saya nih. Udah ngantuk ini. Nah, saya cek dulu yang udah absen nih 27 orang. Oke, 27 orang. Sip. Kalau yang ini si masnya mabok nih, udahlah nanti saya absenin manual aja lah. Ya, ini mabok nih, visual. Si masnya lagi mabok. Si masnya lagi pulang kampung. Si masnya tinggal simbok belum. Oke lah, kalau begitu kita akhiri saja. Oke. Ya, nah, sekali lagi saya nggak ada yang menanya kan, nggak ada. Nggak ada bosan-bosannya, saya selalu memberi nasihat, ya, jaga kesehatan, kemudian jangan sering ke rumah, pulang rumah ya, baca buku, karena daring ini dosen biasanya males ngajar, akhirnya bikin tugasnya banyak sampai pusing, sampai di TV itu sekarang lagi ramai, gara-gara sistem daring dikasih tugas banyak akhirnya bunuh diri. Nggak boleh gitu ya, enggak. Nah, saya memaklumi ya. Nah, makanya dan 3 jam saya nggak ngapain sampai 3 jam, 2 jam aja cukup, capek kayak orang gila ngomongnya jadinya ya. Lah kan saya ngomong sendirian ini, hanya di depan kamu, apalagi kalau kamu kameranya nggak dilihatin, saya ngomong sendiri. Nah, ini bagus nih, sudah mulai ditunjukin wajah-wajah yang ngantuk-ngantuk ini ya, ada wajah-wajah ngantuk ini, Cindy senyum-senyum aja. Evan juga gitu. Evan semangat ini. Semangat Evan ini. Kita Mas Reza juga semangat dia nih. Senyum. Nah, aku suka yang senyum-senyum ini. Meskipun senyumnya ngantuk. Jadi saya bisa lihat kamu gitu. Nah, ada yang kameranya gak diaktifin, turun. Tidur guys, mau ngapain lagi gitu. Oke ya, kalau enggak ada kita akhiri saja ya. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan pada sehat semua. Ya, jaga tata tertib. Sekali lagi jangan sampai kamu kena COVID. Jangan sampai kena apes. Nah, karena apes itu bermasalah. Tapi sekarang apes saya udah usulin, jangan gara-gara satu orang terlambat, satu kelas dihukum. Yang salah satu orang masa kelas dihukum. Ya, itu kan nggak ngerti. Padahal kamu datangnya duluan 10 menit. Gara-gara 5 menit terlambat kena apes semua. Itu namanya dosen gila ini. Sembrono aja, nggak memperhatikan. Kalau saya sih, ya sudahlah. Ya mungkin jaringannya, ya mungkin tadi malam begadang bikin PR nggak selesai. Nah, tapi kalau udah lewat dari setengah jam, ya ngapain masuknya sudah, nggak usah. Gitu. Tapi yang dihukum jangan semua. Oke, jadi saya sarankan, sayang kamu ya, tinggal dikit lagi, tetap jaga kesehatan. Oke, kalau udah nih saya akhiri dulu ya. Oke, lah mantap, selamat tidur. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.